Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28925150044, Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Darmainus SPMM. Tugas bentuk globalisasi ekonomi dan apa pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Pengertian globalisasi ekonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia dalam bahasa yang lebih singkat. Serapan dari kosakata bahasa Inggris globalization, ia dapat pula diartikan sebagai mendunia. Secara harfiah, globalisasi dapat diartikan sebagai proses suatu hal jadi mendunia. Hal di sini dapat berupa teknologi, pemikiran, informasi, dan gaya hidup masyarakat. Menurut Profesor Sela Sumarjan, seorang profesor di bidang sosiologi, globalisasi merupakan sebuah proses terbangunnya sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk menuruti sistem dan beragam kaidah yang sama. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu adanya perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi. Bersama negara-negara di dunia, teknologi ketergantungan antar negara terkait produksi ekonomi dan pasar, masalah bersama negara-negara di dunia meningkat, serta terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga dunia. Globalisasi sebenarnya sudah mulai digunakan masyarakat dunia sejak abad ke-19. Saja saat itu kata yang digunakan adalah globalis, yang mengacu pada munculnya jaringan sistem ekonomi dan sosial dalam skala internasional. Istilah globalisasi sendiri baru digunakan pertama kali pada tahun 1983 oleh Theodore Levitt, seorang ekonom. Levitt menciptakan istilah globalisasi melalui karya tulisnya berupa artikel berjudul Globalization of Market yang diterbitkan pada media Harvard Business Review. Sejak saat itulah Levitt diakui dunia sebagai pencipta istilah globalisasi. Globalisasi saat ini telah terjadi di semua bidang kehidupan ekonomi salah satunya, sehingga muncullah konsep globalisasi ekonomi. Sektor ekonomi memang merupakan bidang yang mudah dan cepat diterpa arus globalisasi. Hal ini karena kebutuhan perekonomian di seluruh dunia yang cenderung sama dan seragam. Namun, sejatinya ekonomi bukan satu-satunya sektor yang terdampak arus globalisasi. Menurut Ketua Riset di Global Cities Institute dari RMIT University, yang juga sebagai seorang dosen studi global, Manfred Steger, ada 4 dimensi empiris utama dari globalisasi, yaitu ekonomi, ekologi, budaya, dan politik. Belakangan ada satu tambahan dimensi lagi dan menjadi dimensi kelima dari globalisasi, yaitu ideologi. Dimensi kelima ini melintasi keempat dimensi lainnya. Mengapa demikian? Karena menurut Steger, pada dimensi ideologi ini penuh oleh seperangkat norma, kepercayaan, klaim, dan penjelasan mengenai fenomena globalisasi itu sendiri. Kembali ke globalisasi di bidang ekonomi, apa sih sebenarnya pengertian globalisasi ekonomi? Fenomena terjadinya pembawaran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa baik di level lokal, regional, bahkan nasional. Melalui pergerakan yang intensif dari produk, teknologi, barang, jasa, dan modal adalah definisi dari globalisasi ekonomi. Globalisasi di sektor ekonomi kekinian muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, globalisasi ekonomi menempatkan dunia menjadi suatu kesatuan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Serangkaian hambatan itu biasanya disebabkan oleh tarif ekspor atau impor yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Hambatan lainnya dapat pula berwujud politik dalam perdagangan yang dianut oleh suatu negara. Tujuan politik disebut tak bukan adalah untuk melakukan proteksi terhadap proses produksi di dalam negara itu berdasarkan teori perdagangan bebas menolak beragam hambatan tersebut. Banyak orang yang mungkin kebingungan dan bertanya-tanya, sudahkah globalisasi ekonomi terjadi di dunia, khususnya Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa ciri khas dari globalisasi ekonomi, yaitu
Yang pertama, teknologi perkembangan demikian pesat bahkan melintas ruang dan waktu. Ekstensi dari produk teknologi seperti satelit, televisi, handphone, dan terutama internet berhasil menciptakan proses komunikasi dalam lingkup global maupun berlangsung sangat cepat. Yang kedua, masalah global yang menyedot perhatian seluruh dunia pun meningkat intensitasnya. Sebagai contoh, krisis yang bersifat multinasional, regulasi wilayah, serta yang paling banyak diperhatikan saat ini dalam mengenai lingkungan hidup. Yang ketiga, munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Yang keempat, terjadinya interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya antar warga dunia yang menyoal beragam hal baru. Bentuk nyata globalisasi ekonomi. Meski kita dapat diindra secara langsung, globalisasi ekonomi memiliki bentuk nyata yang dapat dirasakan. Hal ini karena fenomena tersebut memiliki kekhasan yang membuatnya mudah diidentifikasi. Misalnya adanya hubungan yang bersifat kultural karena munculnya ketergantungan di pasar global, adanya seorang entrepreneur ternama di Indonesia, Dr. Tanri Abeng, SEMBA, yang mencetuskan gagasan mengenai 5 bentuk globalisasi ekonomi selain sebagai pelaku ekonomi dalam institusi sebagai pengusaha. Tanri Abeng juga pernah duduk dalam jajaran pembuat kebijakan pada Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan dengan menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dengan kapasitas yang tersebut, berikut adalah gagasan Tanri Abeng tentang beberapa bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, globalisasi produksi, yang kedua, globalisasi pembiayaan, yang ketiga, globalisasi tenaga kerja, yang keempat, globalisasi jaringan informasi, yang kelima, globalisasi perdagangan. Pengaruh dan dampak globalisasi ekonomi pada suatu negara. Dampak positif globalisasi ekonomi, adanya perusahaan global yang melebarkan sayapnya ke seluruh dunia tentu saja menjadi angin segar bagi perekonomian, terutama bagi negara-negara berkembang. Indonesia tak terkecuali. Hal ini menjadi berkata sendiri yang harus disyukuri, tetapi sekaligus tetap diwaspadai. Berikut adalah beberapa dampak dari globalisasi ekonomi secara lebih terperinci. Yang pertama, globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian negara tujuan dan mayoritas adalah negara berkembang. Negara kita pun turut merasakannya. Globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh, tak hanya parsial dan sektoral. Perekonomian dunia tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah sehingga mendorong efisiensi. Pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional juga menjadi dampak positif dari globalisasi ekonomi. Meningkatkan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan di dunia. Masih berhubungan dengan poin di atas, meningkatnya pendapatan negara-negara berkembang akibat perdagangan globalisasi pada gilirannya mampu membuat pendapatan per kapita turut meningkat di skala global. Globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di suatu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya beragam barang dan tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatnya variasi ini juga berakibat terpenuhinya kebutuhan dari penduduk di satu negara. Yang terakhir, globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara efisien. Dampak negatifnya adalah globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntutan saat ingin terjun ke dalam perdagangan global. Yang kedua, globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sensitif terhadap bermacam peristiwa, misalnya terjadi perang dan adanya terorisme di suatu negara. Globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini karena meningkatnya pihak yang melakukan aktivitas industri dan produksi sampai konsumsi. Globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang ditimpa antar negara berkembang dengan negara maju. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tak bisa menghindari dari pengaruh globalisasi ekonomi di tanah air. Sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi.
Keempat sektor tersebut adalah tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Seperti telah disinggung di atas, dampak yang dirasakan pun bisa bersifat positif juga negatif. Selain keempat sektor di atas, fenomena globalisasi ternyata juga mampu membuat perubahan pada perilaku ekonomi terhadap proses produksi. Penggunaan faktor produksi dengan lebih efisien dan intensif adalah dampak dari perubahan tersebut. Adapun pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yang dapat dirasakan di negeri ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan. Juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Sekali lagi, seperti dua sisi mata uang, pengaruh negatif pun harus ditanggung. Industri nasional semakin syarat persaingan mengakibatkan kerusaknya kenyamanan di kalangan masyarakat. Di samping itu, globalisasi ekonomi menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat. Mereka berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya banyak pasar tradisional ini lebih sepi. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.